truk lain itu ngosong dari balinya. Itu kira-kira rugi nggak sih? Kalau untuk bicara masalah rugi ya Mas ya, itu rugi atau enggaknya itu tergantung dari Oke, kita lihat di sana Kaji Buari udah mulai masuk loket bersama si Dawo pastinya ya. Itu di sana itu. Tumben sendiri, biasanya kan bareng Kaji Timbul. Kaji Buarinya sendiri. Sekarang sudah berada di dalam kapal, akan melakukan penyeberangan ke Gilimanuk bareng Kaji Buari. Nanti kita wawancara, nanya-nanya lah, ada unek-unek sedikit kemarin sempat chattingan, ada yang perlu diluruskan. Seperti apa kelanjutannya, ikuti terus channel CCTV Ketapang Bagas Produksi. Oke? Oke, langsung aja kita langsung masuk ke dalam cabin si Dawo. Kita wawancara bareng Kaji Buari. Ayo, kita masuk. Permisi, Kaji. Permisi. Bagaimana kabar sih? Alhamdulillah sehat, baik walafiat. Ini kayaknya kok ada yang berbeda ini di dalam cabin. Nih dipasang kemarin waktu pas servis kita jumpa pertama di trip pertama ya. Tuh nyampe rumah terus langsung dipasang ini Mas. Tapi untuk yang trip selanjutnya itu ada sedikit perubahan, khususnya di lampu-lampu dalam sini. Jadi memang sudah tayang di channel YouTube saya ya. Itu kita memang kasih lampu untuk di dalam kabin, tapi lampunya memang kita desain sederhana mungkin biar si sopir atau pengendara itu tidak merasa terganggu, biarpun lampu menyala pada saat kita melakukan perjalanan seperti itu. Ini mau nanya-nanya ini sih. Oh ya, gimana? Kan saya di pelabuhan sering sih lihat, ya nggak cuma si Dawo ya, banyak juga untuk truk lain itu ngosong dari balinya. Itu kira-kira rugi nggak sih? Kalau untuk bicara masalah rugi ya Mas ya, itu rugi atau enggaknya itu tergantung dari segi ongkosan atau biaya. Nah tapi kalau ngomong masalah ruginya, kita lebih sering ke 90% kita mengalami rugi Mas.
Karena kita ngosong itu kan otomatis misalnya kayak kita bongkar ke Bali. Kita bongkar ke Bali itu ongkosan kembali untuk dari misalnya dari Pulau Jawa ke Bali itu bukan ongkosan PP atau misalnya kita habis bongkar di Bali. Jadi kita ngosong itu kita dapat ongkosan ngosongnya itu enggak, Mas. Oh. Sedangkan untuk setor ke Juragan itu kita tetap setor ke Bali. Setorannya tetap setoran ke Bali gitu loh. Jadi kalau kita tidak dapat muatan dari Bali ya kita ngosong ke Banyuwangi, otomatis kan misalnya kita dapat muatan ke Jakarta dari Bali atau dari Banyuwangi ke Jakarta, itu kan lebih mahal yang dari Bali, Mas. Nah sedangkan kalau kita ngosong hitungannya kita ya tetap rugi karena kita setorannya tetap setoran ke Bali, terus buat biaya kita ngosong ke Balinya dari Bali ke Banyuwanginya aja kan kapalnya udah 250. Belum dibulatkan 300 ya. Dibulatkan kita 300 lah buat untuk kayak makan sama kayak beli solar itu paling kayak 350, Mas. Berarti untuk sopir sendiri itu udah min 350 kalau kita ngosong. Sedangkan kalau untuk ongkosan dari rumah atau ongkosan dari Jakarta misalnya ya, pokoknya dari Pulau Jawa itu ke Bali kayak si pengirim barang dia tidak mau tahu. Nggak mau tahu istilahnya kok. Oke, saya kirim misalnya saya pengirim nih. Mas Imron sendiri supirnya ya. Jadi saya itu nggak. Ini Mas, sampean bawa barang saya, sampean tak kasih ongkosan yang kira-kira nanti bisa ngosong dari Bali buat ke Banyuwangi. Yang saya tahu ya intinya sampean bawa barang saya ke Bali ya sampean buatnya dari Bali. Seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya sekarang kan yang lagi rame ongkos PP-an. Ongkos PP-an, ongkos balen nggak ada, Mas. Itu paling kalau ongkos PP-an, ongkos balen itu hanya terjadi kalau kayak di musim hari-hari libur hari besar, Mas. Contoh misalnya kayak Idul Adha, Idul Fitri, terus Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau untuk selain hari-hari itu sih saya rasa nggak ada ya. Misalnya kayak juga ada tapi dulu waktu pas musim panen raya, misalnya kayak musim panen raya kayak di Kintamani itu kok panen raya itu pun juga ada beberapa faktor penghalangnya, Mas. Faktor penghalangnya ongkos itu akan naik atau enggak itu tergantung dari kayak di Banyuwangi sendiri itu, Banyuwangi situ Bondo atau Jember atau Bondowoso itu kondisinya seperti apa. Kalau di 4 titik ini kok kondisinya muatan sepi, otomatis truk kan lari ke Kintamani semua, Mas. Ya. Nah, jadi dengan banyaknya armada menumpuk di sana, ongkos tidak akan naik. Tapi kalau dari 4 titik ini, 5 titik misalnya taruh dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, situ Bondo sama Bali ya, ini kok muatan rame semua, Mas, otomatis ongkos akan naik. Gitu, Mas. Jadi kalau ngomong masalah rugi atau enggaknya itu kita lebih condong ke 90% rugi, Mas. Kalau misalnya Mas Imron nggak percaya, nanti iseng-iseng tanyalah sama sopir-sopir Coldesel yang lain ya. Jadi ini kan masih pertama kali saya vlog wawancara sama sopir. Untuk wawancara sama sopir lainnya masih kurang pede. Kalau sama Mas Nijamnya kan udah sering sharing. Ya nggak apa-apa, nanti siapa tahu setelah wawancara dengan saya untuk Mas Imron lebih sering bisa wawancara ke yang lain. Misalnya kan kalau untuk saya ini hanya saya kasih himbauan saja. Kalau Mas Imron kan nanya saya kalau ngosong gimana, mungkin ada yang lebih parah dari saya, Mas. Yang lebih parah dari saya. Pernah nggak Mas Nijam ini kena PHP? Mas, ngisi sekarang kesini setelah nyampe di ekspedisi ternyata nggak ada muatan. Oh pernah, Mas. Pernah. Kalau kayak gitu pernah. Mungkin hampir setiap sopir pernah ngalami hal seperti itu ya. Contoh misalnya saya posisi jam segini nih, jam segini saya mau naik ke Bali nih. Misalnya kayak pas musim rame atau gimana itu ya, Mas nanti langsung ngosong ke Banyuwangi ya, Mas nanti langsung naik ke Kintamani. Gak taunya pas kita naik ke Kintamani kita hanya buat cadangan buat dari besok. Karena biasanya kayak ini bukan gimana ya, tapi memang tanggung jawab sebuah ekspedisi sih. Kita berpikirnya ke hal yang positif aja, Mas. Ekspedisi itu biasanya dia mempunyai kinerja yang saya gimana caranya harus bisa memanjakan pengirim atau pemilik barang, bisa dibilang bako lah kalau bahasa trendinya, kalau bahasa Jawanya itu tidak ragu dengan saya karena setiap kali bakul tersebut membutuhkan armada saya ready gitu loh, Mas. Nah itu
selama Mas Nijam umpama ini ya ekspedisi telepon, Mas sekarang kesini ternyata muatnya besok. Itu Mas Nijam dapat uang makan nggak dari pihak ekspedisi? Kalau untuk hal yang seperti itu sih biasanya enggak, Mas. Oh, makannya sendiri. Tapi kan kalau setahu yang saya alami selama saya nyopir luar kota membawa truk terbuka ya, itu makanya dari pihak ekspedisi berani nelpon saya untuk ke sana, biarpun ngomongnya muat dari ini, muatnya besok, tapi kondisi di sana itu memang sedang membutuhkan armada dan ongkos juga yang pasti tidak seperti dari biasanya, Mas. Biasanya seperti itu karena memang oke, kalau mungkin dari pihak bakul dia tidak begitu memikirkan sopir, tapi kalau dari pihak ekspedisi, karena ekspedisi itu rata-rata dulunya dia sopir, Mas, jadi dia tahu ya. Kendalanya di jalan kayak apa, saya kalau di jalan bagaimana, makanya biasanya yang memikirkan pihak sopir itu dari ekspedisinya sendiri. Tapi kan di antara sisi tanggung jawab antara ekspedisi dengan sopir dan juga tanggung jawab antara ekspedisi dengan si pengirim barang tersebut, Mas. Jadi kalau kita nggak sama-sama legowo ya kita repot. Ya memang nggak 100% orang atau 100% sopir bisa menerima kelogowonya di situ ya, nggak semua, tapi juga nggak semua si sopir itu mempunyai rasa ngeresulu atau berkecil hati, itu nggak semuanya juga sih, Mas. Tapi keseringan ini ya, saya lihat Mas Nijam dari timur pasti ngosong kan? Iya. Itu hitung-hitungannya udah ada hitung-hitungan. Ada, Mas. Jadi kalau untuk masalah kalkulasinya kita nggak kalau kalkulasi rugi kita tetap rugi ya. Kita tetap rugi. Tapi kan di satu titik, oke, kita ngantri muatan di Bali nih, yang ongkosannya lebih sedikit mahal dibanding dari ongkosan di Banyuwangi ya. Rata-rata kan seperti itu. Ya. Kalau di Banyuwangi kita hanya nginep 1 hari, tapi kalau kita nginep di Bali sampai 3-5 hari, itu kan hitungannya percuma, Mas. Ya. Biaya kita buat nginep di Bali setiap 1 harinya itu paling enggak 150 sampai 200 1 hari nginep. Nah, kalau sampai 4 hari kan udah ketahuan, daripada kita kelamaan nginep akhirnya kita turun. Nah, jadi di balik kerugian itu ada beberapa sisi yang istilahnya ya keuntungan buat kita juga sendiri sih, Mas. Jadi Mas Nijam ini kalau udah ke Bali itu pasti ke Banyuwangi. Emang di Banyuwangi hitungannya truk ini truk kantor apa karena udah langganan apa gimana, Mas? Kalau ke Banyuwangi itu memang sebenarnya saya nggak terkantor ya, tapi karena saya memang sering ke ekspedisi Berlian Jaya. Kalau dulu saya kan tergantung musim, misalnya kalau ekspedisi dari Banyuwangi misalnya kayak Berlian Jaya sepi, musimnya cabai saya lari ke Rawet Mas kalau dulu, Mas. Jadi kayak saya itu sopir itu sudah nitik, Mas. Jadi memang perlunya kita sebelum jadi sopir kita jadi kernet dulu ya. Ini sambil saya tak sambil merokok boleh nggak nih? Siap. Biar ngomongnya agak encer. Jadi sopir itu makanya saya sering wanti-wanti, kalau bisa sebelum kamu nyopir itu kamu jadi kernet dulu, entah 1 tahun entah 2 tahun. Saya itu 2 tahun jadi kernet itu nggak satu sopir, Mas, yang saya ikutin, Mas. Saya memang lompat-lompat. Jadi saya lompat-lompat itu biar tahu kriteria dari setiap sopir itu gimana. Misalnya sopir si A ini dia sistem kerjanya kayak apa, terus si B dia sistem kerjanya seperti apa dan pola pikirnya bagaimana. Jadi kita itu bisa tahu gitu loh, Mas. Oh iya, kalau ini sistem kerjanya si A ini dia jalannya ke barat, jadi pola kerjanya dia seperti ini. Tapi kan rata-rata sekarang udah bener nyopir langsung pegang truk sendiri. Nah, jadi banyak yang kayak misalnya ke Blandrap di ekspedisi sampai nginep 10 hari 7 hari, rata-rata kan karena dia nggak begitu memahami seluk-beluknya dulu, Mas. Seperti itu. Jadi istilahnya ketemu sama supir seperti apapun udah biasa ya. Udah biasa, Mas. Sering ketemu kan nggak sama, Mas, supir ya. Oh, tetap nggak sama. Ya. Ada yang pelitnya nggak tulungan ada. Ini kita ngomong blok contohnya aja ya. Ada yang suka marah-marahin kernet, ada, Mas. Ada yang sama kernet dia los, kamu mau ngapain, mau apa, masa bodoh. Nah, tapi kan dari beberapa sopir ini kita dapat pelajaran, Mas. Oh ya, sopir ini cerewet ke sopir karena apa, sopir ini pelit ke kernet karena apa, sopir ini los ke kernet karena apa. Jadi kita itu sudah, oh, suatu saat kalau saya sendiri
jadi sopir yang punya batangan, saya bawa partner atau kalau bahasa trendinya itu kan rewang, kalau bahasa kasarnya kan kernet, kalau bahasa halusnya kan teman kerja. Nah, jadi saya bawa teman kerja itu nanti harus saya lakukan seperti apa gitu loh. Karena saya dulu pernah dirasakan seperti ini. Kayak gini misalnya kayak kita mau ke Bali seperti ini ya, kondisi kapal sedang ramai, kadang-kadang posisi kita juga nggak boleh bernegatif thinking mas ya. Kadang sopir kan pikirannya oke nih saya nanti habis bongkar mau kemana, mau ini. Jadi kalau yang kiri itu ibaratnya partnernya sering dimarahin itu ya bagi saya sudah hal wajar mas. Makanya dari situ saya belajar, oh ya nanti besok kalau saya suatu saat saya jadi sopir, saya harus ambil sisi positifnya seperti apa dan bagaimana, kayak gitu. Kalau ngomong masalah rugi kita ngosong sih, hitung-hitungannya kita rugi mas. Tetap rugi untuk sopir rugi, untuk si owner kendaraan pun kalau bagi saya sendiri ya itu juga dirugikannya karena kita nggak bisa setoran full seperti biasanya. Nah, untuk menutupi kerugian tersebut gimana mas? Ngirit. Ngirit itu yang udah pasti ngirit, karena kalau kita nggak ngirit ya itu nggak ketemu mas. Yang saya maksudkan ngirit kan ada beberapa faktor kenapa kok kita disuruh untuk ngirit nih. Nah, misalnya kita mau nyari ongkosan bagus, kita ngosong ke Banyuwangi nih, kita mau nyari ongkosan bagus. Kalau pas musimnya bukan musim panen raya itu nggak bisa mas. Iya. Tetap ongkosannya standar. Jadi ya jalan terakhir atau yang sering dilakukan itu ya ngirit. Jadi bedanya kalau panen raya mungkin pihak ekspedisi membutuhkan banyak kendaraan gitu mas. Dan ongkosannya juga otomatis nggak seperti biasanya. Nah kalau hari-hari biasa nggak ada hari libur, hari besar atau nggak panen raya ya ongkosannya standar aja. Jadi yang putar akal itu memang dari si sopirnya sendiri. Tapi kan kita bukan ditarik atau disuruh sama ekspedisi yang di Banyuwangi. Sampean ngosong mas kesini kan enggak. Jadi kayak ekspedisi itu sudah tahu mas. Kalau sampean mau kesini monggo, nggak kesini nggak apa-apa. Karena kondisi memang keadaannya seperti ini gitu loh. Kayak si ekspedisi itu nggak mau mas yang namanya merugikan sopir itu nggak mau. Karena rata-rata dari ekspedisi sendiri juga dia sepak terjangnya dulu seorang sopir juga. Dia tahu kayak apa sih kondisinya saya di jalan itu.